Bab 42 Penyempurnaan unsur. Asosiasi tempa, di dalam ruang tempa. Si Feng mengeluarkan setumpuk batu, meletakkannya di atas meja. Setumpuk batu memiliki 100 keping total. Mereka segera mengisi meja bundar, beberapa bahkan jatuh ke tanah. Waktu untuk melihat seberapa baik dirimu sebenarnya, Si Feng tersenyum ketika dia mengambil batu bertuah merah. Jika batu bertuah dilihat oleh orang lain, konsekuensinya Si Feng akan menghadapi bahaya sangat besar. Oleh karena itu, Si Feng menyewa ruang tempa. Tanpa seisinya, tidak ada yang bisa memasuki ruangan. Si Feng mengambil sepotong batu dari meja dan menggunakan batu bertuah di atasnya. Sistem, apakah Anda ingin menggunakan batu bertuah untuk perbaikan elemen? Si Feng segera memilih, ya. Setelah itu, batu bertuah mulai memancarkan cahaya merah redup, kekuatan misterius mengalir ke batu. Peng! Batu seukuran kepalan tangan tiba-tiba berubah menjadi pasir kuning, berhamburan ke tanah. Hasilnya gagal. Namun, Si Feng mengungkapkan senyum tenang pada hasilnya. Itu tidak mengganggunya sedikit pun. Setelah itu, dia mengambil batu lain dan mencoba lagi. Biji sangat berharga. Biji tembaga normal dijual seharga 2 tembaga. Mereka hanya bernilai 1 koin tembaga jika dijual ke NPC. Setumpuk 100 biji tembaga bisa dijual seharga 200 koin tembaga ke persekutuan. Dan mereka masih akan memperebutkannya. Dibandingkan dengan setumpuk batu, yang hanya dijual seharga 10 koin tembaga. Biji tembaga terlalu mahal. Elemental Refinement mengekstraksi elemen logam dari batu. Namun, beberapa stones tidak memiliki elemen logam. Jadi, wajar saja jika mereka beralih ke pasir. Kegagalan seperti itu terlalu umum. Masih belum ada biji setelah 10 percobaan berturut-turut. Si Feng mulai menjadi depresi. Tingkat keberhasilannya terlalu rendah. Si Feng bahkan mulai curiga bahwa batu-batu ini diambil dari gurun untuk menghasilkan semua pasir kuning. Tenang, santai. Masih ada banyak batu yang tersisa. Si Feng menarik napas dalam-dalam, meyakinkan dirinya sendiri. Dia mengambil sepotong batu, mencoba elemental refinement sekali lagi. Peng! Kali ini, batu masih tersebar ke tumpukan pasir. Namun, di tengah butiran kuning, ada sepotong logam yang memiliki kilau keunguan merah. Itu adalah biji tembaga. Dengan potongan pertama biji tembaga di tangannya, Si Feng menghela napas santai. Tangannya mulai bergerak dengan kecepatan lebih cepat. Semua batu di atas meja batu berubah menjadi pasir kuning dalam beberapa saat. Tumpukan stones telah menghasilkan total 23 keping biji tembaga dan 2 keping biji perunggu. Dibandingkan dengan biji tembaga, harga biji perunggu 3 kali lipat dari biji tembaga. Mereka bernilai 3 koin tembaga ketika dijual ke NPC. Karena kelangkaan biji perunggu, pemain akan membelinya dengan harga 7 koin tembaga. Melihat biji di atas meja, Si Feng merasa batu bertuah benar-benar tambang emas. Bahkan jika batu bertuah saat ini rusak, itu masih luar biasa. Tidak heran mengapa banyak kerajaan bersedia mengerahkan pasukan mereka dan berjuang untuk batu bertuah. Memiliki batu bertuah di tangan adalah setara dengan memiliki harta yang kaya. Pada saat itu, sebuah kerajaan akan sulit untuk tidak menjadi makmur. Si Feng menyimpan biji di atas meja dan mengeluarkan setumpuk batu lainnya. Tumpukan demi tumpukan batu menghilang, sedangkan jumlah pasir kuning menumpuk menjadi bukit kecil. Untungnya, ruang tempat dapat dibersihkan dari sampah hanya dengan mengklik satu tombol. Setelah menekan tombol bersihkan, bukit kecil pasir kuning menghilang dari pandangan. Setelah menghabiskan waktu 1 jam, Si Feng telah memperbaiki 40 tumpukan stones. Dia telah memperoleh sedikit lebih dari 7 tumpukan biji tembaga dan sedikit lebih dari 1 tumpukan biji perunggu. Mereka akan bernilai lebih dari 20 koin perak jika Si Feng menjualnya. Sementara itu, biaya untuk mendapatkan biji ini hanya 4 koin perak. Perbedaannya 5 kali lipat dari harga. Itu keuntungan absolut. Yang paling penting, biji turun dalam jumlah yang sangat kecil, jadi tidak mungkin untuk membelinya dalam jumlah besar. Si Feng menerima pemberitahuan sistem saat dia meninggalkan ruang tempa. Sistem, armor beruang kekerasan yang Anda tempatkan di rumah lelang telah terjual.
Setelah dikurangi biaya prosedural, 31 silvers 53 choppers telah ditempatkan di tas Anda. Sistem Tedar Starboots yang Anda tempatkan di auction house telah terjual. Setelah dikurangi biaya prosedural, 3 silvers 21 choppers telah ditempatkan di tas Anda. Serangkaian pemberitahuan dari rumah lelang membuat bibir Si Feng tersenyum. Seperti yang diharapkan, semakin besar kompetisi, semakin tinggi harganya. Si Feng sangat puas dengan jumlah barang yang dijual. Dia tidak pernah membayangkan bahwa armor pelat besi misterius untuk perisai prajurit sebenarnya bisa dijual seharga lebih dari 30 koin perak. Tampaknya ada banyak orang kaya di wilayah pengaruh kota Sungai Putih. Setelah menjual peralatan, Si Feng tiba-tiba menjadi taipan kaya. Dengan lebih dari 50 koin perak di sakunya, bahkan kepercayaan dirinya berbeda sekarang. Saat ini, pemain masih akan senang memiliki 20 hingga 30 koin tembaga pada orang mereka. Si Feng sudah memiliki lebih dari 50 koin perak. Termasuk koin perak yang salju lembut berhutang padanya, jika Si Feng menjual biji tembaga yang dia miliki segera, dia akan langsung menjadi kaya dengan emas. Namun, dia tidak mau menjual biji. Biji ini adalah dasar bagi Si Feng untuk mendapatkan uang besar. Setelah itu, Si Feng menyewa ruang tempat selama 1 jam lagi. Dia mengubah stones yang tersisa menjadi biji. Keberuntungannya lebih baik kali ini. Dari 45 tumpukan batu, dia mendapatkan 10 tumpukan biji tembaga dan 2 tumpukan biji perunggu. Dengan ini, Si Feng memiliki total 17 tumpukan biji tembaga dan 3 tumpukan biji perunggu. Ini akan memakan waktu cukup lama sebelum Si Feng bisa menggunakannya semuanya. Dengan uang di tangan sekarang, Si Feng sekali lagi tiba di area pusat asosiasi tempa, di area administrasi. Saat ini, ada beberapa pemain forger, yang dipersiapkan oleh guilds, menyewa kamar forging. Ini hanya kejahatan. Sebenarnya biaya 5 tembaga selama 1 jam. Persekutuanku baru saja memberiku 30 tembaga. Itu sama sekali tidak cukup. Itu sudah dianggap bagus. Setidaknya semua peralatan ada di sana. Lihatlah peralatan forging. Bahkan yang paling umum membutuhkan beberapa perak. Seluruh set akan menelan biaya lebih dari 30 koin perak. Ini adalah perampokan terang-terangan. Kamu masih belum melihat kamar penempaan menengah. Harganya 1 silver per jam, tetapi ruangan hanya meningkatkan tingkat keberhasilan Anda sebesar 3%. Bahkan guild kelas 1 tidak akan bisa menangani harga seperti itu. Beberapa forger terus mengeluh. Mereka sangat membenci harga yang ditetapkan oleh asosiasi tempa. Namun, ada juga sedikit tanda bahwa mereka menyombongkan suara mereka. Lagi pula, mereka mendapat dukungan dari guilds mereka, sedangkan pemain normal bahkan tidak akan bisa menyewa ruang forging, belum lagi meningkatkan level forging mereka. Si Feng mengelilingi para pemain ini, berjalan menuju manajer asosiasi, mengatakan, "Saya ingin menyewa ruang penempaan tingkat menengah. Bolehkah aku tahu berapa lama kamu ingin menyewa untuk itu?" Pemuda pucat yang adalah manajer asosiasi dengan bersemangat bertanya. Saat ini, sebagian besar petualang adalah orang miskin. Masing-masing dari mereka hanya menyewa kamar penempaan dasar, dan bahkan kemudian mereka menyewa dengan keengganan. Jadi, perubahan besar terjadi pada sikap servis manajer ketika dia bisa melihat petualang kaya seperti Si Feng. Melihat pada saat itu, saat ini pagi di dunia nyata. Saat menggunakan helm permainan virtual, seseorang tidak bisa bertahan dalam domain dewa terlalu lama. 2 jam kemudian, kata Si Feng setelah beberapa pemikiran. Baiklah, ini kuncimu. Itu akan menjadi total 2 koin perak. Manajer menyerahkan kunci itu kepada Si Feng, tersenyum. Si Feng mengeluarkan 2 koin perak mengkilap, menempatkannya di atas meja dan berbalik untuk pergi. Para pemain yang sebelumnya telah membahas tipu daya asosiasi forging semuanya tercengang. Mereka bahkan mengira sedang berhalusinasi. Namun, mereka memang koin perak di atas meja, dan bukan koin tembaga berwarna merah tua. Sial, seorang taipan. Seorang elementalis laki-laki berkata dengan iri. Kakak, adik perempuan tahu cara menghangatkan tempat tidur. Pemain perempuan cantik dan genit mengedipkan mata ke Si Feng, menyanjungnya.
Bukankah itu hanya uang kotor? Saya pasti akan menjadi magang penempaan tingkat menengah selangkah di depannya. Kata seorang priest laki-laki dengan nada masam, meskipun ia tahu itu tidak mungkin. Fasilitas ruang tempa menengah jauh lebih baik daripada yang dasar. Di permukaan, ruangan itu sendiri hanya meningkatkan tingkat keberhasilan penempaan sebesar 3%. Namun, termasuk fasilitas yang menyertai ruangan itu, tingkat keberhasilannya meningkat setidaknya 5%. Bagi seorang forger, perbedaan tingkat kesuksesan 5% seperti perbedaan antara langit dan bumi.